Dan setelah ini untuk para Gen Z bersiap. Mungkin ada yang belum punya kerja atau takut gitu ya untuk memulai kerja. Karena habis ini bahasannya adalah Gen Z siap kerja. Dari Barenbang. Maka dari itu kami undang ke atas panggung Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan Bapak Muhammad Farid Ma'ruf STMT PhD untuk memberikan sesi talk show yang kedua dan juga untuk moderator Mas Moncos, waktu dan tempat dipersilahkan. Halo, apa kabar semua? Selamat siang. Waduh, luar bioskop. Di sini pengunjungnya sudah ramai sekali saya lihat. Cuman masih ada yang ramainya di booth. Yang di panggung utama belum ramai. Jadi karena di samping saya juga sudah ada narasumber yang punya nama. Ya, tapi tidak logis rasanya kalau saya tidak menyampaikan pantun terlebih dahulu. Ya kan? Pohon salam, pohon pepaya. Iya, dia tumbuh di pinggir sumur. Yang jawab salam saya doakan sehat dan panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat para hadirin semua. Bang Tatang menjual ikan, ikan dijual di Tasikmalaya. Selamat datang kami ucapkan para hadirin yang berbahagia. Iya, perkenalkan saya Moncos sebagai moderator kali ini dari Barenbang, Badan Perencanaan Pengembangan Ketenagakerjaan. Dan di samping kiri saya sudah ada narasumber kita kali ini yaitu Pak Kapus Datik, yaitu Bapak Muhammad Farid Ma'ruf yang nanti akan sedikit menjelaskan tentang Gen Z siap kerja. Iya, karena memang waktunya terbatas Bapak. Jadi kita kasih poin-poinnya saja mungkin Pak. Mungkin bila nanti ada yang belum puas bisa bertanya kembali di lain waktu gitu. Jadi terkait Gen Z siap kerja ini sekarang di era zaman digitalisasi, sekarang semakin banyak perubahan. Apalagi sekarang Barenbang sendiri untuk mengedepankan dari portal siap kerja itu sendiri untuk para pencari kerja dan juga para pemberi kerja, stakeholder semua itu tanggung jawab yang besar sekali Pak Kapus Datik. Dan sekarang apa sih yang disebutkan Gen Z siap kerja itu gitu. Apa itu ketenagakerjaan digital, terus juga bagaimana digitalisasi memengaruhi dunia kerja itu sendiri. Karena angkatan kerja itu pada tahun ini 147.000 yang sudah diamanahkan. Hah? Oh 147 juta, mohon maaf, itu yang sudah diamanahkan oleh Kemnaker itu sendiri yang pusatnya ada di Barenbang. Nah, bagaimanakah Kemnaker itu sendiri atau Barenbang itu sendiri Pak untuk bisa mengembangkan itu sendiri Pak agar tetap eksis. Terima kasih Mas Silakan Moncos. Pak Kapus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat teman-teman semua. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Moncos gitu ya, bahwa tahun lalu 2023 jumlah angkatan kerja di Indonesia itu ada sekitar 147 juta. Seperti itu. Dan tahun lalu juga pengangguran terbuka kita sekitar 5,2% atau sekitar 8 juta dari angkatan kerja tersebut menganggur. Nah, kita di kementerian ini mendapatkan amanah untuk bagaimana caranya teman-teman angkatan kerja ini bisa mendapatkan pekerjaan dengan baik sesuai dengan kondisi dan kemampuannya teman-teman semua. Nah, kami dari Barenbang, ada dua hal utama yang kita lakukan. Yang pertama adalah kita melakukan evaluasi teman-teman angkatan kerja ini sebenarnya kemampuannya seperti apa. Lalu kebutuhan pekerjaannya seperti apa. Di lapangan
industri atau apapun itu membutuhkan tenaga kerja seperti apa. Nah, dari situ kami di Barenbang membuat semacam perencanaan. Kira-kira ke depan harus membantu teman-teman yang membutuhkan pekerjaan ini dengan cara apa. Nah, di satu sisi kami dari Pusdatik mengingat perkembangan teknologi yang sangat pesat, terutama teknologi IT, kami mencoba menyiapkan sistem, gitu ya, menyiapkan sistem gimana caranya teman-teman angkatan kerja ini bisa mengetahui kira-kira pekerjaan apa sih yang sesuai dengan saya dan mana yang lowong, ada vacancy apa, ada lowongan kerja apa. Kami menyebutnya siap kerja, tadi temanya adalah Gen Siap Kerja sebenarnya, jadi gimana caranya siap kerja ini bisa membantu teman-teman semua, terutama Gen Z ini yang mungkin saat ini atau dalam 1-2 tahun ke depan akan memasuki dunia kerja. Seperti itu. Itu jadi kita siapkan semacam sistemnya secara online. Teman-teman nanti kalau ngakses gitu ya, nanti bisa melihat di situ Mas. Bisa ada, melihat. Iya, lowongan pekerjaan apa atau pelatihan apa yang bisa saya ikuti dan seterusnya. Kira-kira gitu Mas. Kira-kira begitu Pak ya. Jadi sekarang untuk Gen Z itu kan angkatan dari tahun 97 ke 2012 itu Pak ya, yang merubah ekosistem digital itu sendiri. Nah, apalagi kalau untuk zaman now ya, zaman sekarang itu. Untuk mendaftarkan ke siap kerja itu sendiri kan saat ini juga sudah mudah Pak ya. Kurang lebih Pak. Sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali. Syaratnya cuma satu aja, punya Apa itu, NIK. Jadi kalau teman-teman punya NIK, ngakses ke website atau ke aplikasi siap kerja, misalnya download di Android ataupun di iOS, di iPhone, nanti ketika registrasi tuliskan nama, kemudian NIK-nya berapa, namanya ini sesuai dengan KTP ataupun kartu keluarga ya, lalu dituliskan ibu kandungnya, karena data ini nanti kita cek ke Dukcapil bahwa NIK ini benar ada. Misalnya saya gitu ya, Farid Ma'ruf NIK-nya 1972 dan seterusnya gitu ya. Ketika saya salah menuliskan angka atau salah menuliskan nama atau apalagi salah menuliskan ibu kandung saya, pada saat itu ketika ditembakkan atau dipadankan ke datanya Dukcapil pasti saya nggak mungkin registrasi seperti itu. Jadi yang penting itu aja. Ini untuk memastikan bahwa yang registrasi ini benar-benar ada orangnya. Kira-kira itu Mas? Benar-benar ada orangnya. Ya. Jadi gampang sekali Pak ya, itu sudah. Jangan sampai hantu registrasi gitu kan kita takut juga. Betul Pak, betul. Jadi jangan salah paham, kadang-kadang ada orang zaman now, itu zaman sekarang, masukkan nick, ya kan. Itu kadang takut ada yang berkata, wah jangan ntar nicknya dibuat pinjol. Enggak, kalau itu enggak, kita beda. Ini kan kita punya pemerintahan Pak ya, enggak sembarangan juga nick dikasih ke sembarang orang gitu ya. Iya, karena sudah diberi waktu ya kan. Karena waktu juga terbatas sini kita, mohon maaf. Sebenarnya juga masih panjang lebar kayak tadi dari Binwas Pak ya. Karena waktu terbatas, karena tadi mulur. Udah. Jadi, udah habis beneran nih Mbak, enggak ada waktu lagi. Ya udah, diinfoin. Ini aja. Di depan itu ada booth-booth gitu ya, ada booth dari kami Barenbang, ada dari pengawasan, ada dari Binapenta dan lain-lain. Betul. Aplikasi-aplikasi di siap kerja pada dasarnya adalah untuk mendukung kegiatan dari booth tersebut. Jadi di sana ada misalkan pasar kerja, di situ ada nanti aplikasi Karir Hub yang bisa dimanfaatkan teman-teman untuk mencari kira-kira lowongan pekerjaan apa yang bisa sesuai dengan kebutuhan teman-teman, sesuai dengan keahlian teman-teman. Kemudian di Lavotas itu teman-teman bisa mencari pelatihan apa yang bisa diambil. Pelatihannya sampai saat ini masih gratis semua. Gratis. Jadi misalkan teman-teman merasa, aduh saya pengen upgrade kemampuan nih gitu ya. Atau saya belum punya kemampuan A gitu ya, saya pengen dapat, di situ ada di website. Semuanya pendaftarannya serba online semua. Kemudian di booth apa ini lagi? Oh, Karir Hub udah di Sertihub, oke Sertihub. Itu ada BNSP dan pelatihan. Kita nggak bisa menghindari bahwa semuanya sekarang harus terstandarisasi. Semua harus certified. Misalkan, oke saya ahli bidang sipil gitu ya. Buktinya apa? Saya punya sertifikat bahwa memang Farid adalah ahli bidang sipil. Nah, di situ ada skema sertifikasinya. Teman-teman semua ketika memang punya keahlian itu bisa mengakses ke situ, mengikuti proses sertifikasinya, nanti ketika selesai akan dapat sertifikatnya.
Dengan ini semua, teman-teman diharapkan nanti lebih mudah untuk mencari pekerjaannya. Kira-kira gitu, Mas. Betul, jadi booth yang sudah tersedia itu sudah terpampang semua, mempermudah untuk para pencari kerja yang benar-benar belum bekerja, betul. Karena di situ ada Biz Hub, Skill Hub, Certi Hub gitu ya, dan Skill Hub. Semuanya ada di situ ya Pak Kapus ya. Baik, karena juga saya sudah diingetin kembali oleh panitia karena waktu sudah terbatas. Mungkin sampai di sini dulu untuk talkshow atau bincang-bincang tentang Gen Z siap kerja. Apabila mungkin ada yang belum puas bisa langsung datang ke booth-nya masing-masing. Bisa langsung menanyakan ke booth masing-masing. Ya, seperti biasa, ya Bang Yoga dari Kemayoran, hujan sesaat tidak merata. Semoga apa yang barusan diucapkan banyak manfaat untuk kita semua. Amin. Ya, Terima kami kasih, dari teman-teman Barembang semua. Yuk. mewakili, kurang lebihnya mohon maaf. Saya selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.